Oke. Heeh. Jadi aja lah biar cepet. Nanti mungkin skip-skip. Maaf ya, ada kendala teknis, jadi nggak tahu kenapa saya nggak bisa share screen, jadi ini saya minta tolong Pak Abdi untuk bisa share screen. Dan mohon maaf nanti kalau misalnya presentasinya mungkin agak agak berantakan. Ini yang join cuma 77. Ini ada angkatan 2021. Halo, ada angkatan 2021. Ada Ibu. Oh, Ada, ada. Bu. 2022 ada. Halo, 2022 ada. Nggak ada. Nggak ada angkatan 2022 yang mau KP, yang mau KKN. Ya udah, oke. Terima kasih Pak Abdi. Baik, kita mulai aja ya untuk sosialisasi tugas akhir. Di sini saya nanti akan menjelaskan mekanismenya seperti apa dan juga latar belakang dari tugas akhir itu sendiri. Next. Oke, jadi latar belakang dari kenapa sih kita mengadakan sosialisasi ini? Yang pertama, ini kebalik ya. Yang pertama kita ada perubahan kurikulum ya. Kurikulum yang kita gunakan ini yang akan berjalan itu adalah kurikulum teknik elektro Unsika tahun 2024, di mana seperti yang kalian ketahui sendiri ya dari sosialisasi yang terakhir itu ada beberapa, bukan beberapa lagi, banyak perubahan gitu ya, termasuk diantaranya adalah penguatan capstone design gitu. Nah, nantinya untuk capstone design ini itu ada satu rangkaian gitu ya. Satu rangkaian diletakkan di puncak di mata kuliah tugas akhir, yaitu tugas akhir 1 dengan kode 61632 dan juga tugas akhir 2 dengan kode 61633 gitu. Jadi pengambilan mata kuliahnya itu ini ya, apa namanya, beruntun gitu. Jadi nggak bisa kalian misalnya ngambil TA2, TA1-nya itu nggak ngambil, belum ngambil di semester sebelumnya itu tidak bisa gitu. Jadi kalian mengambil TA1, lulus, kemudian baru bisa mengambil TA2 gitu. Kalau TA1-nya nggak lulus, ya harus ngulang lagi TA1 gitu. Dan dua mata kuliah ini itu ditunjang juga dengan mata kuliah perancangan gitu ya, namanya proyek perancangan teknik elektro, itu yang dulunya itu disebutnya rekayasa sistem gitu ya. Tapi rekayasa sistem itu kan dulu hanya 2 SKS gitu ya, dan mungkin angkatan 2021 juga mengalami sendiri gitu ya, dari jumlah SKS-nya itu sangat kurang gitu. Kita diskusinya jadi nggak bisa enak gitu. Karena kan itu mata kuliahnya sebenarnya lebih banyak ke arah diskusi gitu ya. Jadi kalian yang eksplorasi, saya memberikan masukan dan saran gitu. Tapi ya karena waktunya terbatas ya waktu itu, karena hanya 2 SKS gitu ya. Jadi ada banyak yang belum bisa dieksplor gitu. Nah ini untuk evaluasinya, ini mata kuliahnya diubah gitu ya, menjadi proyek perancangan teknik elektro dan jumlah SKS-nya juga ditambah gitu. Dan harapannya ada lebih banyak materi yang tercover, ada lebih banyak waktu untuk kita bisa melakukan diskusi. Next. Oke, ini adalah konsepnya. Kenapa sih kita menggunakan capstone design gitu ya? Karena kita kembali kepada prinsip kita sebagai seorang engineer, sebagai seorang insinyur, di mana yang akan kita lakukan, yang akan kita implementasikan nantinya itu sesuai dengan siklus engineering. Siklus engineering ini adalah tahapan gitu ya yang harus kita tempuh gitu ya, yang harus kita lalui dalam merancang atau mendesain suatu project engineer gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah design need. Jadi kita harus paham dulu apa sih kebutuhannya gitu. Seperti apa sih problemnya dan bagaimana solusinya yang mungkin dilakukan. Kemudian setelah ini proses selesai, gitu, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau proses yang pertama ini belum selesai, kita tidak akan bisa lanjut ke step berikutnya. Gitu. Jadi setelah design need-nya ini terpenuhi, kita baru melaksanakan project planning. Nah, setelah project planning selesai, baru kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu design requirement. Jadi kita menentukan kebutuhan dari desain kita. Gitu. Dan pada proses design requirement kita juga memerlukan design review gitu kan.
Nah, setelah desain requirement-nya tercapai, baru kemudian kita masuk ke desain konsep and installation, dan tahap yang selanjutnya adalah detail dari desainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah design evaluation and communication. Jadi kita mengkomunikasikan hasil desain kita. Nah, siklus ini itu ya sesuai namanya ya, siklus gitu. Jadi ini suatu kegiatan yang berulang gitu. Jadi kalau misalkan pada tahap design requirement misalnya ternyata design requirement-nya itu tidak terpenuhi, berarti kita harus kembali ke step yang selanjutnya, step yang sebelumnya gitu. Kita kembali ke step yang sebelumnya, kita lihat lagi project planningnya seperti apa, desain detail seperti apa, apakah ada yang miss atau tidak gitu. Jadi ini bentuknya adalah siklus gitu yang saling terkait dengan satu sama lain. Jadi bisa jadi gitu ketika kita sudah melakukan design evaluation ternyata di situ ada miss gitu, ada miss sehingga kita harus ngulang lagi ke step awal gitu. Kita menentukan lagi oh desain neednya itu seperti apa gitu. Nah, itu adalah konsep dari siklus engineering gitu. Dan ini nantinya bukan cuma kalian temui saat kalian tugas akhir gitu ya, saat kalian apa namanya mengerjakan capstone design gitu. Sebenarnya di mata kuliah yang berbasis desain gitu, mata kuliah berbasis desain teknik elektro gitu. Seperti contohnya mungkin sistem kendali udah tahu ya. Di sistem kendali itu saya sebenarnya udah berusaha mancing kalian gitu untuk bisa mengikuti step ini walaupun dalam bentuk project kecil gitu, project yang sangat kecil gitu. Tapi ya ya karena keterbatasan waktu ya mungkin tidak semua step itu bisa bisa dilaksanakan gitu. Tapi paling tidak kalian sudah pernah gitu, sudah pernah mengalami apa namanya uh, kewajiban untuk melakukan engineering design gitu. Nah, dari konsep ini, konsep siklus engineering ini, kami membuat konsep capstone design yang cocok untuk uh, unsika gitu, teknik elektro unsika gitu. Next. Nah, dari siklus engineering ini itu apa namanya dijawantahkan, diimplementasikannya ke dalam bentuk dokumen engineering. Dokumen engineering ini terdiri dari S1 proposal gitulah ya. Proposal ini berisi feasibility study gitu. Kemudian E2 itu berisi spesifikasi fungsional, hardware dan juga softwarenya, jadi spesifikasi dari desainnya. Kemudian E3 itu adalah desain dari produknya, jadi kita melakukan perancangan dari produknya. Di E4 itu kita melakukan implementasi produknya, dan di E5 itu kita melakukan pengujian. Jadi uh, dokumen engineering ini E1, E2, E3, dan E4, E5 itu adalah apa ya realisasi dari siklus engineering gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, siklus engineering itu adalah siklus yang pada tahap pertama ketika belum selesai kalian tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah sama, berarti dalam pengerjaan dokumen engineering ini S1 kalian itu harus sudah selesai, sudah apa namanya sudah siap gitu ya. Baru kemudian kalian bisa lanjut ke E2. E2 selesai, siap, baru kalian bisa lanjut E3 dan seterusnya gitu. Jadi seharusnya gitu kalian tidak akan bisa melakukan implementasi ya di E4 sebelum kalian melalui proses perancangan gitu. Nah, makanya di sini tugas akhir kita, sound design untuk tadi elektronika itu dibagi menjadi dua mata kuliah, TA1 dan TA2. Kenapa? Karena di TA1 itu kami memastikan bahwa perancangan sistemnya itu sudah siap gitu ya, sudah siap untuk diimplementasikan. Jadi di TA2 itu tinggal dilakukan implementasi dan juga pengujian gitu. Kalau misalkan perancangannya itu memang sudah siap gitu kan. Jadi itu. Jadi di TA1 itu target kita itu adalah hingga diperoleh justifikasi bahwa perancangan yang dilakukan itu memang siap untuk diimplementasikan. Menggunakan apa? Bisa menggunakan prototype, bisa menggunakan emulator, bisa menggunakan simulator gitu. Atau metode-metode berancangan lain yang mungkin cocok untuk digunakan sistem kalian.
kenapa saya menggunakannya atau gitu ya, bukan dan, karena biasanya sistem yang berbeda, biasanya sistem yang berbeda itu punya punya metode yang berbeda untuk melakukan proses perancangan gitu. Misalkan katakanlah ketika saya membuat sebuah robot gitu, sebuah robot itu mungkin paling cocok perancangan yang saya lakukan itu dengan menggunakan emulator gitu kan. Nah, beda lagi kalau misalkan sistem yang saya buat itu adalah sistem yang berbasis elektronis gitu. Mungkin perancangan yang saya lakukan itu paling cocok dengan menggunakan prototyping gitu. Jadi berbeda sistem itu akan berbeda pula metode perancangan yang cocok gitu. Jadi setiap kelompok nantinya juga pasti eh, dokumennya beda gitu ya. Kemudian produk produk hasil desainnya juga pasti beda gitu. Nah, setelah setelah melalui tahapan TA1 yang artinya memang alatnya itu sudah siap untuk diimplementasikan, baru kalian bisa lanjut ke TA2, di mana di TA2 ini target yang diinginkan itu adalah implementasi dan juga pengujian gitu. Jadi alat yang diimplementasikan dan juga siap untuk diuji gitu. Next. Oke, ini panduan. Jadi karena kita tugas akhirnya di dokumen engineering ya, otomatis ada panduan untuk tugas akhirnya, ada panduan untuk dokumen engineeringnya, ada template untuk dokumen engineeringnya yang kalian gunakan dalam bentuk Word, kemudian template untuk pengetahuannya. Nah, di sini, maaf saya minum dulu aja kali ya. Oke, jadi kenapa sih kita pisah gitu? Ada panduan tadi tugas akhir dan ada panduan dokumen engineering karena melihat dari kebutuhan gitu ya, kebutuhan. Jadi kemarin bukan cuma tugas akhirnya saja yang harus didetailkan gitu ya, tetapi juga dari dokumen engineeringnya. Jadi dibikin ada dua. Kemudian di sini saya disclaimer ya, saya nggak akan menjelaskan secara detail gitu ya mengenai panduan-panduan ini gitu, karena nanti akan ada mata kuliah khusus yang membahas mengenai panduan-panduan ini. Jadi kalau panduan tugas akhir gitu ya, penulisan secara tata tulis karya ilmiahnya itu ada mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Tuh. Kemudian kalau untuk dokumen engineering sendiri gitu mengenai apa namanya desain prosesnya, kemudian eh, apa implementasinya gitu itu akan ada mata kuliah proyek perancangan teknik elektrik gitu. Jadi nanti ini akan dibahas detailnya di kedua mata kuliah itu gitu. Next. Nah, ini gambaran secara umum mengenai tugas akhir gitu ya. Jadi tugas akhir itu ada dua mata kuliah ya. Ada tugas akhir 1, Capstone Design dengan kode mata kuliah 1632. Kemudian ada tugas akhir 2, Capstone Design dengan kode mata kuliah 61633. Dan ini harus diambil berurutan. Jadi harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau kalian memang tidak berencana lulus dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kuliah gitu ya dalam jangka waktu 1 tahun, saya tidak menyarankan untuk kalian mengambil tugas akhir terlebih dahulu gitu. Silahkan selesaikan dulu kewajiban kalian di mata kuliah yang lain gitu. Baru kemudian kalian menyelesaikan untuk tugas akhir 1. Kenapa? Karena di poin kedua, tugas akhir ini dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah anggotanya 2 sampai 3 mahasiswa untuk mengerjakan satu topik tugas akhir yang artinya kalian akan bekerja bersama dalam satu kelompok. Coba bayangkan kalau misalkan ada salah satu anggotanya yang ternyata tidak bisa lulus bersamaan. Itu akan sangat merugikan sekali baik dari mahasiswanya sendiri maupun rekan satu timnya gitu. Jadi saya harap tolong bijaksana ya. Jadi kalau memang kalian tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan kuliah dalam jangka waktu 1 tahun, silahkan tunda dulu untuk mengambil mata kuliah tugas akhir gitu ya. Karena ini bukan menyangkut
Anda sendiri gitu ya, tapi juga menyangkut kelompok Anda gitu, rekan Anda satu tim gitu. Jadi tolong jadi tolong lebih bijak lagi gitu. Next. Oke, yang selanjutnya topik tugas akhir harus mencerminkan siklus rekayasa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kompleks engineering problem dan kompleks design, kompleks engineering design. Kompleks engineering problem itu apa, kompleks engineering design itu apa, kalian akan dapat itu di mata kuliah proyek perancangan teknik elektro. Jadi saya tidak akan membahas itu sekarang gitu ya. Nah, keluarannya dalam bentuk produk dan harus dalam bentuk hardware atau fisik gitu. Kemudian judul atau topiknya dari tugas akhir itu boleh dari mahasiswa, boleh dari dosen gitu ya. Jadi biasanya sih ada diskusi gitu. Nanti mahasiswa dipersilakan untuk mengajukan gitu ya, mengajukan judul, tapi nanti biasanya ada diskusi lagi dengan dosen pembimbing gitu ya. Jadi ya silakan dipersiapkan gitu ya. Jadi kalau misalkan judulnya ditolak gitu ya, mungkin bisa cari alternatif judul sebanyak-banyaknya untuk diajukan gitu. Next. Oke. Okay. Laporan tugas akhir ini ada dua ya, ada dua bentuk gitu. Yang pertama itu laporan kelompok dalam bentuk dokumen engineering, dan yang kedua itu dalam bentuk laporan perorangan atau mungkin kalian lebih familiar dengan skripsi gitu. Kemudian nantinya akan ada pameran gitu ya, pameran produk capstone design gitu ya, dan juga sidang tugas akhir yang menjadi puncak dari capstone design gitu ya. Jadi kalian harus melakukan publikasi baik itu secara terbuka maupun tertutup gitu. Kalau terbuka dengan pameran gitu ya, jadi kalian harus bisa mempresentasikan di depan halayak umum dan secara tertutup di depan dosen penguji. Next. Oke, ini adalah alur pelaksanaan tugas akhir 1. Kalian bisa lihat di situ. Jadi di sini kalian bisa mulai dari mengambil mata kuliah tugas akhir 1 ya, capstone design, kemudian mengajukan problem, dan juga dosen pembimbing. Nanti akan ada penentuan dosen pembimbing oleh Prodi, kemudian ada proses pembimbingan yang harus kalian lalui, dan setelah kalian ada persetujuan, kalian bisa mengikuti sidang-sidang tugas akhir 1 gitu. Nah, kalau lulus ya dapat nilai, tapi kalau nggak lulus ya ngulang lagi gitu. Next. Oke, ini yang tugas akhir 2 sebenarnya sama intinya. Jadi nanti kalian langsung mulai pembimbingan ya di semester berikutnya. Langsung mulai pembimbingan untuk TA2-nya. Jadi kita udah mulai harusnya udah mulai masuk ke implementasi E4 gitu ya. Kemudian nanti kalau memang sudah mampu gitu ya, nanti kalian bisa mengajukan sidang gitu atas persetujuan dari dosen pembimbing gitu. Kalau lulus dapat nilai, kalau nggak lulus ya nggak dapat nilai gitu. Gitu. Dan sidang ini biasanya 11-12 lah ya waktunya dengan pameran gitu ya. Jadi ya apa namanya, ketika kalian sidang ya otomatis kalian harus sudah mempersiapkan bahwa alat kalian itu siap untuk dipamerkan gitu. Next. Oke, ini susunan dari laporan dari dokumen engineering gitu ya. Ya secara umum di bagian awal itu ada halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan gitu ya. Kemudian di bagian utama ada dokumen engineeringnya 1 sampai L5. Untuk halaman pengesahan itu disahkan oleh dosen penguji ya. Sementara L1 dan L5 itu harus disahkan oleh dosen pembimbing dan oleh kalian sebagai pelaksana, tim pelaksananya. Kemudian di bagian akhir itu lampiran-lampiran, jadi silakan disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Next. Nah, ini yang ingin saya tekankan untuk yang laporan individu, karena ini biasanya tiap tahun yang salah selalu di sini di laporan individu gitu. Jadi untuk bagian awal itu halaman sampul, bla bla bla, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar simbol gitu ya. Untuk bagian utamanya itu ada bab 1 sampai bab 5, baru dilanjutkan dengan daftar pustaka, biodata dan sebagainya. Next. Nah, ini untuk laporan individu kita atau mungkin skripsi ya kalian bacainnya itu susunannya bab 1 itu adalah pendahuluan.
Bab 2 itu adalah kajian pustaka atau landasan teori. Kemudian bab 3 itu perancangan yang berisi metode desain. Bab 4-nya itu hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5-nya penutup. Tadi udah disinggung ya sama Pak Dian gitu kan ya. Kita tidak menggunakan konsep penelitian gitu karena kita konsepnya pengembangan produk gitu. Jadi kalian harus bisa menghasilkan produk gitu karena outputnya itu berupa produk gitu ya. Jadi bentuk laporan individunya, laporan TA-nya itu tidak mungkin berbentuk penelitian gitu. Pasti bentuknya adalah eh, laporan perencanaan produk gitu kan ya. Jadi bab 3 itu adalah perancangan metode atau desain, bukan metodologi penelitian gitu. Nah, senior kalian itu kebanyakan bahkan sampai yang tahun kemarin gitu ya, angkatan 2020 itu masih banyak yang menggunakan bab 3 metodologi penelitian gitu. Dan alhasil nggak nyambung gitu kan ya laporannya gitu. Nah, apa namanya? Mungkin kalian ngerasa ih berat banget ya, kita harus bikin dokumen engineering, harus bikin laporan individu, kok gitu berat banget tugas akhirnya dibanding sama prodi lain. Kalian jangan salah, laporan individu itu bisa kalian buat dari dokumen engineering. Jadi S1 kalian, S1 yang kalian buat itu bisa menjadi bab 1. Kemudian E2 itu bisa menjadi bab 2 dan bab 3. Karena kan di situ ada spesifikasi gitu ya, ada tinjauan pustaka gitu kan. Itu bisa jadi bab 2 dan E3 kalian itu bisa jadi bab 3 jelas. E4 oh maaf, ini salah kayaknya. E4 itu bisa jadi bab 3, kemudian E5 itu bisa jadi bab 4 gitu. Dan di E5 juga ada kesimpulan gitu, jadi bisa jadi bab 5 juga gitu. Jadi E1 itu untuk bab 1, E2 itu untuk bab 2 dan bab 3, kemudian E3 itu untuk bab 3, E4 untuk bab 3, dan E5 untuk bab 4 dan bab 5 gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian udah bikin dokumen engineering gitu ya, dan dokumen engineering itu udah oke, itu nggak akan ada masalah gitu, karena laporan individunya dari dokumen engineering gitu. Cuma mungkin yang kalau kalian ada yang dekat sama 2020 ya, kemarin itu mereka apa namanya kendalanya karena dokumen engineering-nya itu mepet gitu ya jadinya mepet sidang gitu ya akhirnya laporan TA-nya apa adanya gitu. Padahal sebenarnya kalau dokumen engineering itu udah selesai gitu ya paling kalian butuh waktu untuk memindahkan gitu ya memindahkan dan menyesuaikan itu ya paling 3 hari udah selesai gitu. Next. Oke, ini timeline kegiatan ini untuk angkatan 2021 berarti ya untuk yang mengambil tugas akhir di eh, tahun 2024-2025. Ini untuk pengajuan dosen pembimbing ini sudah dibuka ya. Harusnya kalian sudah mendapatkan semua ini linknya. Ini sudah dibuka bulan ini. Dan bulan ini juga itu ada target untuk penentuan kelompok dan juga dosen pembimbing. Jadi fiksasi kelompok ya. Kalau kemarin saya masih ingat waktu pas mata kuliah rekayasa itu ada yang kelompoknya, wah udah 11.20. um, yang kelompoknya itu masih belum fix gitu ya. Kemarin ada yang berubah-berubah, silahkan difiksasi gitu ya, dibicarakan lagi dengan teman-temannya gitu. Untuk yang kemarin sudah fix sih, saya harap tidak ada perubahan gitu ya, tidak ada perubahan signifikan gitu. Kemudian di bulan Agustus sampai Desember itu adalah masa untuk pembimbingan TA1. Jadi itu adalah masa kalian melaksanakan TA1. Dan di antara Agustus sampai Desember ini ada beberapa tahapan yang akan kalian lalui. Yang pertama itu adalah evaluasi tahap 1 itu di September, kemudian evaluasi tahap 2 itu di Oktober, kemudian sidang TA satunya itu ada di bulan November. Gitu. Kemudian untuk pembimbingan TA 2 itu antara bulan Januari sampai bulan Juni gitu. Jadi kalian angkatan 2021 udah nggak punya libur ya. Jangan berharap kalian punya liburan ya, karena udah nggak bisa libur gitu. Jadi sampai dari bulan ini sampai bulan Juni tahun depan berarti kalian sudah tidak memiliki libur lagi karena itu sudah digunakan untuk TA1 dan TA2 gitu. Kemudian untuk sidang ini di bulan Juni dan Juli. Jadi biasanya untuk sidang ini ada beberapa gelombang nanti bisa disesuaikan dengan
apa namanya, dengan kebutuhan gitu ya. Jadi biasanya gelombang satu nggak terlalu banyak yang daftar, nanti gelombang dua agak lumayan banyak, nanti sisanya biasanya di gelombang yang ketiga gitu. Tapi nggak tahu nanti tergantung situasi seperti apa. Dan kemudian untuk pameran tugas akhirnya itu diadakan di bulan Juli gitu. Mungkin kalian ngerasa ini kok beda ya sama senior kemarin gitu. Jadi hasil evaluasi kami itu ada beberapa evaluasi yang kami lakukan terkait dengan pelaksanaan tugas akhir gitu ya. Ya karena kami menyadari juga gitu mahasiswanya sudah beda dengan mahasiswa yang lampau gitu. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan perbaikan gitu. Di antaranya adalah proses tugas akhir satu gitu ya. Jadi di sini ada tahapan evaluasi yang kita lakukan gitu. Evaluasi tahap 1, evaluasi tahap 2 sampai dengan sidang TA1 gitu. Jadi ya namanya ganti aja evaluasi padahal sebenarnya itu aja sidang gitu. Jadi di TA1 itu kalian akan melaksanakan sidang 3 kali gitu. Dari dokumen E1 sampai E3 gitu. Next. Nah, ini mekanisme untuk evaluasi tahap 1 itu penguji itu merupakan tim TA elektro gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib menyelesaikan dokumen S1. Jadi kalau kalian ingin melakukan evaluasi tahap 1, ya S1-nya harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing gitu. Kemudian nantinya akan ada revisi gitu ya. Ya tidak semua tim sih mungkin akan melalui revisi, tapi pasti ada yang mendapatkan revisi gitu. Bahkan sampai ada yang harus ganti judul ya. Itu sering gitu ya. Bukan cuma ada lagi tapi sering itu harus diminta ganti judul. Nah itu nanti ada jangka waktu perbaikan itu selama 1 minggu gitu. Jadi diberikan waktu gitulah untuk melakukan perbaikan. Next. Nah ini untuk tahap 2 berarti E1 dan E2 ya, karena yang dinilai adalah E2, tapi E2 kan tidak bisa lepas dari E1, jadi silakan disiapkan untuk E1 dan E2. Jadi hati-hati ya yang mungkin udah evaluasi tahap 1 ada revisian E1-nya tapi nggak diberesin gitu. Bisa jadi di tahap 2 ini makin dibantai gitu ya. Jadi ya hati-hati aja gitu. Kemudian ini juga dikasih waktu revisinya 1 minggu gitu ya untuk evaluasi tahap 2. Next. Nah, untuk sidang TA1 itu sudah keseluruhan ya. Jadi E1, E2, dan E3 gitu. Kemudian di sini juga diberikan waktu untuk revisi ya selama 2 minggu gitu ya. Dan pada tahapan ini itu sudah akan terdapat hasil final apakah lulus untuk mata kuliah TA1 atau tidak gitu. Nah di sini ya mungkin udah tahu ya kalau TA1-nya nggak lulus ya nggak lulus gitu. Jadi harus ngulang gitu. Next. Nah, ini persentase penilaiannya, persentase penilaiannya. Jadi evaluasi tahap 1 itu 25%, evaluasi tahap 2 juga 25%, sementara untuk sedang tahap 1 itu ada 50%. Berarti kalau direkap, totalnya 100% itu diambil dari evaluasi tahap 1, tahap 2, dan juga sidang TA. Gitu. Jadi, jangan diremehkan. Itu semua penting gitu. Dan apa namanya biasanya kalau misalkan evaluasi tahap 1 nggak direvisi gitu ya udah tahap 1-nya jelek nilainya terus nggak direvisi tahap 2-nya makin jelek lagi gitu kan ya kan revisiannya makin tambah gitu. Terus habis itu bisa dan TA1-nya makin lagi nggak direvisi lagi. Baik. Next. Nah, ini mekanisme untuk sidang TA2. Nah, nanti untuk sidang itu sendiri itu ada proses pengujian ya dari dosen penguji 3 orang selain dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa wajib menyelesaikan dokumen engineering dan juga TA individu. Jadi saat sidang itu yang yang akan kalian pertahankan itu bukan cuma 1 dokumen ya, tapi 2 dokumen. Jadi dokumen engineering dan juga TA individu gitu kan ya. Dan itu secara berkelompok ya. Jadi bersama-sama. Tapi walaupun bersama-sama nilainya tidak bersama-sama gitu. Jadi nilainya beda-beda.
gitu. Biasanya ya tergantung dari kemampuan individunya gitu. Kemampuan individu ya dari mana? Dari TAD gitu ya. Kemudian sidang boleh diikuti jika telah mengantongi persetujuan pembimbing ya. Jadi kalau tanpa persetujuan pembimbing ya biasanya ya nggak apa-apa sidang tapi nilainya mungkin acak adul ya. Karena dari pembimbingnya juga tidak mengizinkan, otomatis pembimbing juga nggak langsung nilai bagus, apalagi dari pembimbing biasanya yang nggak diizinkan itu memang tidak siap untuk sidang gitu. Kemudian ada waktu perbaikan 2 minggu gitu. Ya berharapnya sih perbaikannya nggak major ya, karena waktunya cuma 2 minggu. Kalau major kan berarti ya nggak akan cukup waktunya dan otomatis nggak akan kejar dan nggak jadi lulus deh gitu. Makanya jangan foto-foto ya habis sidang, takut malu. Foto-fotonya pasti di diem aja. Next. Oke, ini mekanisme pameran gitu ya. Jadi kalian nanti akan ada, oh maaf itu typo, ada waktu gitu ya, waktu khusus yang diberikan oleh panitia untuk kalian bisa mendaftarkan apa namanya tugas akhirnya untuk dipamerkan gitu. Jadi ada jangka waktu untuk pendaftaran untuk pameran gitu ya. Kemudian nanti untuk petunjuk teknisnya biasanya akan dikeluarkan H-3 gitu. Nah untuk petunjuk teknis ini bervariasi gitu ya, maksudnya dari hasil pelaksanaan kemarin saja gitu ada banyak miss, hit and miss gitu ya, ada banyak hit and miss yang terjadi gitu ya. Jadi saya tidak akan menentukan apa namanya teknis secara detail dari pameran tugas akhir itu di dalam panduan TA gitu, karena gitu tadi ada banyak hit and miss pada saat pelaksanaan pameran gitu. Kemudian di sini biasanya mahasiswa wajib membawa explainer gitu ya dan penunjang lainnya untuk menghias stand pameran kalian gitu, karena ada 2 kategori yang diperebutkan gitu ya, ada peserta terbaik, kelompok terbaik gitu ya, dan juga kelompok terfavorit gitu. Nah, nanti untuk pameran ini penilaiannya bukan oleh dosen teknik elektro gitu ya, tapi ada dewan juri khusus yang disiapkan untuk melakukan penilaian gitu. Biasanya dari mitra atau mungkin dari pejabat terkait gitu ya yang melakukan penilaian gitu. Next, Insan nih next. Oke. Okay. Ini komponen penilaiannya, jadi untuk TA2 itu ada sidang TA2, ada nilai sidang ya, ada nilai pembimbingan, ada nilai pameran, dan juga nilai rekan kelompok gitu. Next. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tugas akhir gitu. Untuk detail panduan mungkin kemarin kan sudah saya jelaskan di rekayasa sistem ya, yang mungkin yang nggak ikut rekayasa, ya kemarin saya udah ngobrol sama salah satu di antara kalian gitu ya, kalau misalkan angkatan 2021 mungkin butuh apa namanya penjelasan lebih detail gitu ya mengenai dokumen engineering maupun tugas akhir sendiri itu nanti bisa janjian lagi gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan gitu, gimana? Izin bertanya, Bu. Hmm. Hmm. Kan di tadi timeline itu penentuan kelompok dan dosen pembimbing itu di bulan Agustus ya. Berarti ini kan harus ngisi dari Google Form yang ada di sosialisasi ini kan ya, Bu ya, yang di slide selanjutnya itu. Nah, itu terakhir pengirimannya tuh kapan ya, Bu? Eh, apa kelompok udah di share kan ya Pak linknya, link pengajuan kelompok sama dosen pembimbing? Oh belum ya? Eh udah. Eh, kalau di slide nggak ada. Kalau di slide nggak ada sih. Saya tidak menampilkan itu di slide. Gitu. Kemarin sudah di-share secara terpisah oleh Korprodi. Nah, iya Bu, maksud saya yang itu. Nah, itu Hmm. terakhir pengiriman isinya tuh dari kita kapan ya, Bu, kira-kira? Nah, sebenarnya target target saya, target kami itu minggu ini sudah dilakukan plotting dosen pembimbing gitu ya. Jadi minggu depan kalian sudah
sudah bisa melakukan pembimbingan gitu sebenarnya. Tapi terakhir itu saya cek baru ada sekitar satu kelompok atau dua kelompok gitu yang ngisi. Itu masih sedikit sekali gitu ya. Jadi mohon bantuannya ya untuk teman-teman segera mengisi gitu karena ya supaya bisa segera dilakukan plotting gitu. Karena plotting itu tuh kan tidak mudah gitu ya. Kami harus harus mempertimbangkan banyak hal gitu dan mungkin harus diskusi dengan banyak pihak gitu. Jadi mohon bantuannya untuk segera ya gitu. Kalau bisa sih hari Senin kalian sudah selesai mengisi semua sehingga kami bisa melakukan plotting segera gitu. Jadi kalian bisa segera bimbingan gitu. Karena kalian kalau kalau lihat timeline tadi di bulan depan gitu ya, bulan depan itu bentar lagi ya. Ini udah tanggal 16 gitu. Jadi bulan depan itu kalian sudah oh kasih ya. Jadi di bulan depan itu kalian sudah evaluasi tahap satu gitu. Jadi ya ya kalau bisa secepatnya ya hari Senin lah ya. Hari Senin saya tunggu. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Sama satu lagi sih Bu, pengen mastiin aja perihal judul yang kita ajuin di situ tuh belum tentu nanti akan langsung di ACC kan ya Bu ya, berarti ya. Jadi itu masih emang gimana tim kita mau ngajuinnya aja gitu kan ya Bu. Masih gambaran kasarnya gitu mungkin ya, atau gimana Bu kira-kira? Kalau kalian lihat di Google Form-nya itu sengaja saya bikin generalnya. Jadi yang harus kalian isi itu hanya problem apa sih yang akan kalian angkat dan juga possible solution-nya gitu. Mungkin ada kemungkinan solusinya mungkin lebih dari satu gitu kan ya. Jadi masih sangat general gitu. Jadi nantinya saya berharapnya sih eh, dari problem yang kalian ajukan dan juga solusinya itu kami bisa menentukan kira-kira dosen pembimbing yang cocok itu siapa gitu. Maksudnya dari kalian memang boleh mengajukan gitu, tapi nanti kami akan melihat dari beberapa aspek gitu, termasuk beban kerja dosen, termasuk juga apa namanya kesesuaian gitu, kesesuaian dengan bidang dosen. Gitu. Misalnya kayak eh, Pak Abi orang biomedis gitu ya, itu mungkin eh, kurang cocok dan kurang mau gitu ya kalau ngebimbing yang berbasis core system misalnya gitu itu misalnya kayak gitu gitu jadi eh, ya itu ada dua acuan gitu yang kami lihat itu dari beban kinerja dosen dan juga dari kesesuaian dengan bidang kami gitu selain eh, ya itu ya dua itu kemudian juga nanti biasanya sih setelah pembagian itu kalian melakukan pembimbingan itu nanti diskusi lagi sebenarnya gitu karena kan Google Form terbatas ya. Mungkin deskripsi yang kalian berikan itu juga deskripsi secara singkat aja mungkin cuma satu paragraf gitu misalnya gitu. Sementara ketika melakukan diskusi itu kan pasti akan digali lebih kan dari dosen pembimbingnya sebenarnya kalian problemnya itu detailnya seperti apa dan segala macam gitu dan saat nanti pembuatan S1 juga akan kelihatan gitu dan bisa jadi gitu bukan bisa jadi lagi sebenarnya seringnya itu ada penyesuaian gitu, ada penyesuaian dari dosen pembimbing gitu. Ya karena kebanyakan itu biasanya kasusnya walaupun sudah melalui mata kuliah rekayasa sistem, tapi problem dan solusi yang diajukan itu masih masih kurang masih kurang lah gitu biasanya gitu. Jadi lebih seringnya itu pasti ada penyesuaian lagi gitu. Bahasa halusnya penyesuaian ya, bahasa kasarnya biasanya ditolak. Ya, itu sih. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Baik Bu, terima kasih. Ini. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Belum Jumatan. Nggak ada nih. Nggak ada yang mau nanya. Bener. Udah jelas semua. Siapa nih? Siapa nih? Coba ya. Ada. Ini ternyata banyak ya angkatan 21 yang saya kayaknya nggak ketemu waktu rekayasa ya.
Nggak ada yang mau nanya nih. Siapa nih? Coba dari Jaguar. Jaguar ada pertanyaan nggak? Mungkin dari saya cukup Bu. Mungkin kalau ada yang mau nanya juga senggang Bu. Mau Jumatan siap-siap gitu Bu. Oh, gitu. Emang mau nanya apa sih? Gak apa-apa nanya aja. Sambil di jalan jangan dimatiin. Ya udah, nggak ada nih. Yang mau ditanya, bener. Oh, yang tanya nggak kerekam. Ya, apa? Nanti datang langsung aja ke Ulin, nanya. Ya. Oh, saya super info. Nggak ada nih, nggak ada yang mau ditanya. Siapa nih? Teguh, ada pertanyaan nggak? Oh iya, Teguh kemarin kan yang saya minta itu ya, apa namanya? Ya Bu, yang Ibu minta buat apa? Reksis. Iya, itu jadinya gimana? Kalian mau ngadain atau enggak? Kalau enggak apa-apa, saya Adain Bu. malah Kita sepakatnya di hari Rabu Bu. oh adain hari Rabu. Iya. Offline atau online? Untuk offline atau offline, online sebenarnya kita lebih ke ibu aja sih Bu. Ibunya lebih enaknya gimana? Kalau saya sih, kalau saya ya dua-duanya oke sih. Cuma kalau offline harus nyediain apa namanya? Nyediain Ruangan. tempat gitu. Nah, tempatnya itu yang saya nggak tahu gitu. Yang kapasitas yang besar bisa menampung kalian semua dan kosong gitu kan. Itu sih yang susah. Kalau mau online juga boleh. Mungkin nanti didiskusikan lagi sama teman-teman lain. Oh ya udah. Oke. Nanti kabarinnya jangan dadakan ya. Maksudnya siapa tahu ternyata saya ada kesibukan gitu.